Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati, hidup kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang kami alami Tuhan sampai detik hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau masuk dan menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu yang terus menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah tetap ada di dalam hadirat-Mu itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan berasal daripada Engkau, Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang memperbarui hati dan jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau ucapkan syukur. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari angkat suaramu, katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian penyembahan-Mu, katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling.
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari lebih lagi kita katakan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini dan menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja. Kaulah Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh haleluya. Mari sembah, mari tinggikan Yesus Tuhan. We worship You, Jesus. Oh haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah segalanya. Tanpa-Mu kami tak mampu, bersama-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan. Ya ralapa ya rasyekererere. Mari yang mau terus berpegang teguh pada Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari yang terus mau berharap pada Tuhan,
Mari terus sembah, mari naikkan syukurmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sungguh kasih setianya tidak pernah berubah. Ya Rabba ya Rashekerererererere. Oh, we worship you, Lord. Ya Ralapa ya Rashekererererere, Karalapa ya Rashekererere. Oh, hiralapa ya Rashe. Yesus Tuhan, hiralapa ya Rashane. Mari katakan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari katakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan. Kasih-Mu, karya-Mu, oh sungguh nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Katakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu.
Mari angkat tanganmu, katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya, ku aman dan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku di dalam-Mu, katakan, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Mari yang mau percaya lebih lagi, kita mau naikkan. Thank you Lord. Mari sembah. We worship you Lord. Hallelujah. We worship you Jesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. There is none like you Lord. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan sebab kami percaya, kami yang terus menanti-nantikan Engkau, terus berharap kepada Engkau Tuhan. Kami menerima janji yang daripada Engkau dan kami percaya Engkaulah harapan yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Kau sauh yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami ada di sini untuk bersuka cita. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Coba tengok kanan kirinya. Mari berikan salam. Mari kita mau bersuka cita. Amin. Hari ini hari yang telah dibuat Tuhan. Amin. Katakan, hari ini telah dibuat Tuhan. Ku bersuka dan rayakan hari ini. Hari ini hari dibuat Tuhan. Ku bersuka dan rayakan. Say,
jalanku, hidup dalamku, Dia kekasih jiwaku. Katakan perlindungan, perlindunganku, kota bentengku, rahmatnya limpah selalu baru setiap hari. Hari ini telah dibuat Tuhan, ku bersuka dan rayakan. Lebih lagi katakan, hari ini hati buat Tuhan, ku bersuka dan rayakan. Ku bersuka, say, ku bersuka dan rayakan. Mari yang mau merayakan kebaikan Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Siapa percaya Tuhan kita maha baik? Amin. Biar kita terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat sendiri katakan, anggur baru penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Siapa di sini yang mau terus gandul Gusti? Ya, coba dicolek sebelahnya. Gandul Gusti yuk. Jangan lupa ya. Mari kita mau memujikan
gandol Gusti. Amin. Yang semangat ya, kita mau gandol Gusti bersama. Amin. Yo, bareng-bareng ya, ambil suara. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan. Yuk, dikatakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sampai kapan? Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Sekarang yang ibu-ibu dulu ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Sekarang ya bapak-bapak, silahkan. Gandol Gusti. Mana suaranya ini bapak-bapak? Haleluya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Bersama-sama. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Sekali lagi. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya Selaminya. amin. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Sekali lagi ya, katakan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Yang percaya katakan kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge. Sekali lagi.
ngandung. Ya, ngandung Gusti Yesus. Amin. Beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kita punya Allah yang besar yang selalu bersama kita. Amin. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan kita. He is with us. Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita mau nyatakan sekali lagi. Kau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat angkat suaramu, katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Sekali lagi kita angkat suara. Katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih lagi katakan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kuat sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sadar kalau Tuhan masih izinkan kami hidup sampai hari ini. Tuhan mau supaya hidup kami bekerja menghasilkan buah buat kerajaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, jangan biarkan kehidupan kami kehilangan potensi menghasilkan buah buat kerajaan-Mu. Hari ini Tuhan buka pikiran kami supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah dan ucapan syukur dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Pak David. Ya, berkesempatan hari ini saya bisa melayani. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sharing judul firman Tuhan, bagaimana kita kuat di masa yang sukar. Jadi saya ulangi, bagaimana supaya hidup saya dan saudara bisa kuat menghadapi masa sukar. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada yang mau tinggal dalam kesukaran? Ada enggak Bapak Ibu? Apa ada yang mau tinggal dalam masa yang enggak enak? Ada? Atau adakah yang mau tinggal dalam masa penderitaan? Saya percaya kita semua jawabannya pasti tidak mau. Itu naluriah manusia kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tetapi malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, nah tadi saya bilang judulnya tadi adalah bagaimana kuat di masa sukar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sukar di Alkitab itu ya bahasa aslinya itu ditulis kalepos. Nah kata kalepos ini dalam Alkitab versi King James itu cuma ditulis 2 kali. Ya, sekali lagi kata sukar dalam Alkitab khususnya secara khusus dalam versi King James, kata sukar atau kalepos itu ditulis cuma 2 kali. Yang pertama adalah di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di mana firman Tuhan di sana berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sana itu kalepos. Ya. Nah kata sukar, kata kalepos yang kedua itu ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di mana Alkitab berkata demikian, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Alkitab menulis gini, mereka sangat berbahaya. Kata berbahaya itu kalepos. Di Timotius diterjemahkan sukar, di Injil Matius diterjemahkan berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah apa sebetulnya makna dari kata sukar? Makna kata kalepos. Nah maknanya pengertiannya itu begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sulit dilakukan, sulit diambil, sulit didekati, sulit ditanggung, menyusahkan, berbahaya, kasar, ganas, buas. Itu kata sukar, itu kata kalepos, situasi yang gak enak. Nah yang menjadi pertanyaan malam hari ini begini. Apa yang menyebabkan kesukaran? Apa yang menyebabkan tidak enak buat kehidupan kita? Nah Alkitab berkata tadi dalam 2 Timotius ya. Kita sudah lihat tadi ayat 1 tapi coba kita lihat. Kita membaca bersama-sama ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Inilah sumbernya. Masalah kenapa saya dan saudara nanti akan mengalami situasi yang tidak enak. Situasi yang sukar. Ayo kita baca bersama-sama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ya, ayat 2 dulu kita baca. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dah. Kalau kita ketemu dengan manusia-manusia yang model pertama ini, cinta diri, terus Alkitab berkata hamba uang. Susah nggak kira-kira? Susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bayangkan ya. Kalau jemaat masing-masing cinta diri, hamba uang. Wah susah. Ya. Nah ini saya lihat dari tadi banyak kipas-kipas. Nah mungkin AC-nya kurang dingin Pak David.
banyak jemaat yang kipas-kipas. Nah kalau cinta diri itu begini, jangan-jangan nanti gini, ya lebih memilih cari yang dekat AC semua. Nah kalau semua pengen dekat AC kira-kira gimana? Ya begitu satu, aku deh gini, enggak aku deh gini, wah yalah, susah tuh. Makanya Alkitab berkata yang membuat kita susah itu di akhir zaman, Alkitab menulis gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus Alkitab bilang begini selanjutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nah itu yang ditulis oleh ayat 2. Ayat 3 berkata apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Renungkan perkataan ini. Ini kondisi manusia, ya. Nah, terus ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Kalau saya membaca ayat yang kelima, ya dalam versi Alkitab yang lain itu ditulis begini, ya. Mereka rajin ke gereja, tetapi memungkiri kuasa ibadah, memungkiri kekuatan ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sharing kepada bapak-bapak di Pati, ya. Nah malam hari ini seperti yang saya datang yang lalu, saya juga mengajak bapak-bapak. Nah bapak-bapak yang saya ini semua kalau di jemaat kami disebut relawan, ya. Nah salah satu kerjaan relawan itu ya tiap hari turun ke jalan kasih makan ODGJ. Seminggu 2 kali mandiin ODGJ, ya. Jadi hari Rabu sama hari Sabtu mereka turun ke jalan memandikan ODGJ. Itu tugas relawan, ya. Tapi mereka siap kira-kira 24 jam kalau ditelepon dimintain tolong siap. Nah itu tentara Tuhan itu mesti gitu. Nah inilah yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara sekalian sukarnya kehidupan kita di akhir zaman. Karena kita berhadapan dengan manusia-manusia yang seperti ini. Nah pertanyaannya gini. Apakah kualitas manusia akhir zaman ini yang kita baca ini ayat 2 sampai ayat 5. Apakah itu masih ada dalam kehidupan kita? Maka kalau itu ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi masalah buat banyak orang. Kita akan menjadi anak Tuhan yang menjadi masalah bagi banyak orang. Padahal harusnya anak Tuhan itu harus jadi apa? Jadi berkat. Jadi solusi buat banyak orang. Jangan sampai kehidupan kita punya karakter ini. Nah kalau umat Tuhan punya karakter ini. Dan kalau kita perhatikan satu-satu. Pesan saya cuma satu saja. Bertobat. Karena kalau nggak bertobat repot Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi yang pertama. Kenapa kita akan menghadapi masa sukar, masa yang sulit, masa yang ganas. Karena ini ketemu dengan orang-orang seperti ini. Yang egonya tinggi, suka berkhianat, tidak tahu berterima kasih. Wah pusing kan kalau kita ketemu orang begini. Tapi tidak cuma itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita membaca Matius tadi 8 ayat 28. Apa yang menyebabkan masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang berbahaya. Di Injil Matius 8 ayat 28 berkata demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Jadi orang jadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena kerasukan setan. Nah, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian saya simpulkan begini. Masa sukar, masa sulit,
Karena minimal karena dua hal tadi. Pertama, karakter manusia yang rusak. Dan yang kedua karena kerjaan setan. Ya, bayangkan sekarang setan nih ya merasuki orang-orang. Sehingga orang yang dirasuk oleh setan nih jadi berbahaya sekali. Ya, makanya Alkitab berkata sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, hari-hari ini nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kan rame di media sosial ya, khususnya di Jawa Tengah. Ya, saya nggak tahu di Jawa Timur. Kan kita ini udah masuk Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Tengah itu lagi rame, apa itu, kenakalan anak-anak itu. Ya, yang bawa pedang lain sebagainya, tarung lain sebagainya. Nah, saya merasa begini, ngelihat aja. Secara lahiriah saya itu secara lahiriah was-was. Kenapa saya punya anak di Semarang? Ya, saya selalu pesan, nah untungnya dia tinggal sama tantenya. Ya, kalau enggak nanti nggak ada yang mengawasi dan sebagainya. Tapi secara manusia sebagai orang tua kadang-kadang berpikir was-was bagaimana kalau dia nanti keluar malam-malam. Niatnya mungkin beli apa sesuatu tiba-tiba ketemu dengan gerombolan seperti ini. Mungkin dia karena efeknya takut terus dia lari. Nah waktu dilihat lari mungkin dianggap itu oleh anak-anak yang nakal dianggap musuhnya terus dikejar diapain. Nah itu secara manusia. Kalau saya dan saudara melihat situasi hari ini secara manusia. Ini loh batin kita menderita. Itulah yang disebut oleh Alkitab masa sukar. Nah yang kedua tadi, kenapa iblis sekarang itu bekerja keras. Makanya kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 12. Mari baca bersama sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sadar situasi. Sadar kondisi hari-hari ini. Kenapa? Iblis pun saya seperti ini. Sadar kondisi zaman. Sangat berbahaya kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan tidak sadar kondisi zaman. Ayo kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat yang ke-12 ya. Sudah ada di atas 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Alkitab bilang begini, iblis itu tahu kapan dia kira-kira dihukum. Dia tahu waktunya bagi dia itu singkat. Karena dia sadar waktu yang singkat. Alkitab berkata, dia turun ke bumi. Ya. Dalam geramnya yang dahsyat. Saya mau katakan dia mau rusak banyak orang. Dengan tujuan supaya banyak orang ikut dia ke neraka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca ayat ini. Bagaimana hidup saya dan saudara? Sadar gak situasi waktu ini? Bahwa waktu itu sudah sangat singkat. Pernah gak saudara berpikir, kok sekarang nih waktu cepat banget ya? Perasaan kemarin Januari, sekarang udah September, udah akhir, ntar lagi Oktober. Nah tiba-tiba kalau udah Oktober, Desember. Kalau Desember ntar lagi Natal, ntar lagi apa? Old and new, ganti. Cepat kan? Cepat sekali sekarang nih Bapak Ibu. Nah itu sebabnya, ayo saya dan saudara sadar waktu ini. Ya. Nah pertanyaannya malam hari ini begini, bagaimana supaya saya dan saudara ini bisa tetap kuat menghadapi keadaan-keadaan situasi seperti itu. Masa sukar, masa yang sulit diatasi. Dan ini yang ngomongkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah jadi yang pertama gini saya bilang ya. Nah, supaya saudara tetap kuat dalam situasi masa sukar. Saya dan saudara ini pikiran kita ini harus sinkron dengan sorga. Nah, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat 23. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat 21 firman Tuhan berkata demikian.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia akan pergi ke Yerusalem. Dan waktu dia ada di Yerusalem, dia akan menanggung banyak penderitaan. Nah, waktu murid-muridnya dengar kata penderitaan, apa yang menjadi respon dari Petrus ya? Nah, ayat 22 berkata demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, ya, kalau sudah baca di dalam versi bahasa Yunani itu kira-kira waktu Yesus ngomong tuh langsung Petrus tuh langsung kira narik Yesus, ya. Tarik Yesus ngomongnya begini. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Waktu Yesus ngomong, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan banyak menderita di sana. Langsung Petrus itu pegang Yesus. Dan kira-kira itu apa ya? Disabet kayak gitu. Petrus ngomong, itu tidak mungkin terjadi Tuhan. Tidak mungkin terjadi. Kamu tidak akan mengalami penderitaan. Itu wajar respon manusia. Tetapi ayat 23, nah perhatikan ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Dia ngomong nih, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu perhatikan ini ya. Hati-hati dengan sumber pikiran kita. Apa yang masuk ke pikiran kita. Karena itu akan melahirkan tindakan-tindakan hidup kita. Nah, sumber pikiran kita itu pertama bisa dari Allah. Selama sumber pikiran kita ini berasal dari Allah, aman. Tapi yang kedua, kalau sumber pikiran itu berasal dari iblis. Karena iblis bisa membisikkan sesuatu, bisa mempengaruhi kita. Ya, tapi yang ketiga adalah dari diri sendiri. Ya, makanya tadi saya di awal tanya, kalau ditanya secara jujur kepada kita sebagai manusia, ada nggak yang mau menderita? Ada nggak yang mau masuk masa sulit? Tidak ada. Makanya sama seperti Petrus. Waktu Yesus ngomong kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan banyak menderita di sana. Langsung Petrus bertindak. Tuhan, ojo mikir ngono ya. Tidak akan pernah terjadi itu dalam dirimu. Nah tadi perhatikan ya responnya Yesus. Nah ayat 23 ini yang saya akan bahas malam hari ini. Ya, karena ayat 23, ya, ayat 23 firman Tuhan berkata begini, saya bacakan dulu ya. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Engkau suatu jerat yang berbahaya bagiku. Engkau hanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan manusia. Bukan hal-hal yang dipikirkan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya membaca dalam versi bahasa Inggris. Ini menarik sekali. Ya. Nah jadi waktu saya baca dalam versi bahasa Inggris ya. Yesus itu ngomong begini kira-kira ya. Nah saya yang kasih warna itu merah apa oranye itu. Ya. Yesus ngomong gini, for you are not setting your mind on the thing of God. Kenapa kamu berpikiran begitu Petrus? Karena kamu tidak men-setting pikiranmu kepada sorga. Kamu tidak mensinkronkan pikiranmu kepada sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya saya kuat di akhir zaman menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Caranya nomor satu, pikiran kita ini mesti sinkron dengan sorga. Apa yang kita pikirkan harus sinkron dengan apa yang Bapa pikirkan.
Kalau ini tidak disinkronkan susah, tulali terus. Nah, harus pikiran kita ini disetting supaya cocok. Nah, kalau sudah dengar kata setting, sinkron, sama kayak gini. Ini iPad saya ini bikinan Apple. Ini kalau saya konekkan ke Windows komputer, itu enggak mau. Dia akan minta kira-kira ada settingan khusus. Nah, waktu dicocokkan di setting, ya, disinkronkan antara Apple dengan Windows, baru dia mau nyambung. Baru bisa dipindahin, yang dari laptop bisa pindah ke sini, yang dari sini bisa pindah ke laptop. Tapi kalau nggak sinkron nggak bisa. Harus sinkron dulu, disetting ulang. Nah, Tuhan Yesus ngomong begini tadi, saya dan saudara supaya kuat melihat hidup di masa sulit, masa sukar. Nomor satu pikiran kita ini harus apa? Disetting dengan sorga. Pikiranmu ini kira-kira kalau enggak cocok dengan sorga, enggak cocok dengan Tuhan, kamu akan berontak terus. Ya, kok begini ikut Yesus, kok begini ikut Yesus, kok begini melayani Tuhan. Nah, minggu kemarin saya baru khotbah di jemaat. Paulus dan Silas itu saya bilang begini, orang yang sangat diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi dia sebagai hamba Tuhan ternyata kalau sudah baca di Alkitab, diizinkan oleh Tuhan masuk ke penjara. Tapi masuk penjara bukan karena salah dia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saya dan saudara kuat di akhir zaman. Jadi ingat tadi, nomor satu adalah setting pikiran kita. Ayo buat pikiran kita ini sinkron dengan pikiran Tuhan di sorga. Sinkron, sehingga kalau di pikiranmu yang di bumi ini, sinkron dengan yang di sorga itu enak. Makanya jangan lupa tiap hari berdoalah doa yang Yesus ajarkan. Kan di dalam doa Yesus yang diajarkan, doa Bapa kami itu berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Waktu pikiranmu di bumi, sinkron dengan sorga itu enak. Jadi kira-kira itu ya, nek telepon dak tulalit. Nah kalau nggak sinkron tulalit terus kan repot Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya cuma sederhana, bagaimana mensinkronkan pikiran kita ini dengan sorga. Mensinkronkan pikiran kita ini dengan Tuhan, sederhana. Saya cuma mau bilang gini, selalulah ngomong yes sama Tuhan. Apa saja yang Tuhan ngomong, yes Tuhan. Apa saja yang Alkitab ngomong, yes Tuhan. Iya saja. Tapi begitu ada pemberontakan dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang saya perhatikan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang mau coba membuat teologia sendiri yang keluar dari ajaran Alkitab. Ya, nah banyak sekali. Ya, nah kalau ngomong penderitaan Alkitab sudah pasti tahu. Kamu itu karena ikut aku kata Yesus, kamu pasti akan dibenci oleh banyak orang. Jadi kalau itu ada kebencian dari orang yang tidak mengenal Yesus kepada kita yang sungguh-sungguh. Nah kalau sudah perhatikan di Alkitab, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di Alkitab masuk penjara bukan karena dosanya, tapi cuma satu saja, karena imannya kepada Yesus. Dia akhirnya di penjara. Kan beda sama orang di akhir zaman. Masuk penjara karena dosanya. Ya. Nah, nanti saudara lihat di TV ya. Orang karena melakukan sesuatu pelanggaran hukum katakanlah, terus ditangkap sama polisi. Kadang-kadang kan gini, doain saya ya, saya sedang menghadapi cobaan. Nah padahal itu karena ulahnya sendiri, betul gak? Tapi kalau saudara baca di Alkitab, contoh ya, Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, sampai dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, dimasukkan ke gua singa. Semua itu bukan salahnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan.
Dan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu karena imannya kepada Tuhan. Nah, contoh tadi saya sebutkan Paulus dan Silas di penjara. Tapi responnya Paulus dan Silas luar biasa. Alkitab berkata tengah malam dia berdoa, memuji menyembah Allah. Di tengah-tengah dipasung di penjara. Dia respon benar, tidak ngomel, tidak marah. Kenapa? Karena pikirannya sudah sinkron. Pikirannya sudah connect dengan sorga. Karena itu merupakan bagian bagaimana cara Tuhan. Karena kalau sudah baca berikutnya, bagaimana waktu dia, Paulus dan Silas berdoa menyembah Allah di tengah kesulitan itu. Sorga bereaksi. Ada mujizat itu dilepaskan secara mujizat. Efeknya itu yang sudah lihat. Apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Kepala penjara diselamatkan. Seluruh keluarganya diselamatkan. Itu tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya dan saudara tidak pernah melihat tujuan Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan, nah itu repot Bapak Ibu. Itu sebabnya saya dan saudara mesti sinkron ya dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ingat pikiran kita harus sinkron dengan sorga. Karena kalau gak sinkron kamu berontak terus. Waktu saya dan saudara berontak terhadap apa yang Tuhan kerjakan itu tidak enak buat kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, nah persiapan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca di kitab Kejadian 41, kan di sana diceritakan, saya cerita aja nanti baca ya. Ya, Firaun itu ngimpi. Ngimpinya 2 kali. Ya. Nah, waktu dia ngimpi, bangun dari tidurnya bingung. Apa ini ngimpi saya ini? Dia galau. Akhirnya dipanggil seluruh orang pintar di Mesir. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, sampai waktu dia galau, apa ini mimpi saya? Ya, dia tiba-tiba seorang juru minuman raja baru ingat. Karena dulu juru minuman raja ini di penjara juga. Dan waktu di penjara itu penjaranya sama Yusuf. Perhatikan lagi Yusuf di penjara bukan karena salahnya. Karena membuktikan imannya. Dia hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia difitnah. Nah waktu dia di penjara bareng sama yang namanya dulu pegawai raja, juru minuman raja. Satu saat juga juru minuman raja dia ngimpi. Bingung dia, akhirnya ketemu Yusuf diceritain. Yusuf memberikan pengertiannya. Nah dan betul. Nah Yusuf mengartikan bahwa nanti kamu kedudukanmu itu akan dipulihkan lagi. Kamu akan dibawa lagi ke kerajaan. Ya, terus kira-kira Yusuf pesan gini. Nek kamu nanti sudah di kerajaan, elengo aku ya. Nah Alkitab menulis gini. Selama 2 tahun ya juru minuman raja ini lupa sama pertolongan Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya berbuat baik, dilupakan sama orang, wes enggak apa-apa. Pasti Tuhan yang balas. Nah, sama kayak ini Yusuf. Waktu Firaun bingung dengan mimpinya, baru juru minuman ingat. Oh iya raja, saya ingat teman saya dulu di penjara. Saya dulu juga ngimpi, terus dia mengartikan ternyata betul. Ya, apa yang diartikan itu betul. Nah, terus aja panggil. Nah, kalau sudah perhatikan mimpinya, karena mimpinya 2 kali tapi itu sama, saya akan ngomong yang satu saja. Jadi, mimpinya Firaun itu kira-kira begini, ya. Ada 7 lembu yang gemuk, yang bagus badannya, ya, makan rumput di Sungai Nil, ya. Memang di Mesir Sungai Nil itu subur sekali. Kenapa saya bisa ngomong? Saya sudah 4 kali ke sana. Ya, subur sekali enak, ya. Terus di waktu yang bersamaan katanya muncul juga lembu yang kurus kering. Nah, terus lembu yang kurus kering itu, yang 7 juga jumlahnya, makan lembu yang gemuk ini, ya, yang perawakannya bagus. Tapi waktu yang kurus makan lembu yang gemuk, secara logika mikirnya harusnya yang kurus jadi gemuk gitu. Tapi kenapa kok tetap kurus kering?
Makanya Firaun bingung ya 2 kali mimpinya. Nah waktu dipanggil Yusuf dan Yusuf memberikan pengertian kira-kira begini. Raja, 2 mimpimu itu sama. Ya. Terus Yusuf ngomong begini ya. Nanti di Mesir itu akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun kesulitan, kelaparan besar. Ya. Nah, waktu dengar demikian, harusnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah inti dari mimpi Firaun ada 7 tahun kelimpahan, tapi ada 7 tahun masa kelaparan, masa yang sangat susah. Nah kalau sudah tahu begini bagaimana? Tuhan sudah memberitahu. Ini yang akan terjadi, maka ini yang dilakukan. Persiapan. Jadi kalau saya dan saudara sudah Alkitab beritahu, tidak persiapan, itu salah siapa? Salah siapa? Salah kita sendiri, betul nggak? Tuhan sudah beritahu. Nah, contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya suka mendengarkan ya khotbah-khotbah hamba Tuhan, khususnya yang hamba Tuhan ini punya karunia kenabian. Ada cukup banyak yang ngomong begini, tahun 25 itu tahun yang susah duit. Ya, makanya dia ngomong jangan utang. Ya, cepat-cepat bereskan. Nah, maksudnya begini. Nah, kalau kita sudah dengar Tuhan sudah beritahu. Yang paling penting sekarang adalah gini, persiapan saya dan saudara itu. Karena kalau saya dan saudara tidak persiapan, ketika nanti terjadi sesuatu dan itu kita mengalami kolab, katakanlah begitu. Jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah beritahu, tapi kita tidak persiapan. Sama seperti Tuhan ngomong kepada Firaun, ada 7 tahun kelimpahan. Tapi akan ada 7 tahun kelaparan dan sangat berat sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita membaca dulu apa yang ditulis oleh kitab Kejadian pasal 41. Saya baca dulu ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan berkata begini, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ini Tuhan ya, Tuhan yang akan melakukan. Sama seperti tadi, kalau ayat Alkitab sudah ngomong ya, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nah, jadi kalau saya dan saudara ada persiapan, yaitu bagian salah kita gitu maksudnya. Ayat 29 sampai 31, ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Nah setelah disampaikan seperti ini, nah ini loh persiapan. Maka waktu denger nih raja mikir, wah kita perlu orang yang luar biasa, orang yang beriman. Nah raja akhirnya ngomong, siapa lagi orang yang beriman? Di Mesir tidak ada orang selain kamu Yusuf. Maka Yusuf mulai ditunjuk jadi penguasa di Mesir. Makanya waktu Yusuf ditunjuk, Yusuf yang mengartikan mimpi raja melakukan persiapan. Perhatikan ayat 46 sampai 48. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Ini dengan hikmat Tuhan, Yusuf persiapan, dia keliling seluruh tanah Mesir. Nah ayat 47-48, tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan
ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Lihat, setelah Yusuf keliling seluruh Mesir, ya, dia membangun lumbung-lumbung setiap kota. Nah, setiap kali panen dia tumpuk semuanya. Masih masa kelimpahan dia menabung persiapan. Banyak lumbung setiap kota dia bangun. Nah, kalau sudah baca secara lengkap nanti di Alkitab, waktu betul-betul masuk masa kelaparan, ya, Mesir masih ada makanan karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, persiapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika saya dan saudara mendengar situasi sulit ke depan, ayo persiapan. Nah, contoh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya tidak cuma mengkhotbahkan, melalui banyak hasil diskusi dengan teman-teman, kira-kira kita memikirkan 8-9 tahun ke depan, mungkin akan ada sulit ke makanan di sekitar kita. Makanya kalau saudara perhatikan beberapa waktu yang lalu, ya, presiden yang baru terpilih yang akan dilantik bulan depan, itu kan pernah membuat yang namanya program ketahanan pangan. Karena sudah tahu ke depan seperti apa. Nah, itu tidak hanya secara umum ya, tapi secara firman kan juga firman Tuhan sudah ngomong. Ke depan akan terjadi kelaparan. Banyak hal kenapa terjadi kelaparan. Ya kalau kita lihat sekarang cuaca berubah-ubah ya dan lain sebagainya. Banyak gagal panen dan lain sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan. Nah bagaimana kita sebagai gereja Tuhan? Nah saya Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan jemaat yang saya layani di Magetan persiapan. Mulai ya persiapan. Ya menanam tanaman jangka panjang yang bisa dinikmati, kira-kira begitu. Makanya minggu lalu itu, karena sekarang kami coba tularkan itu ke banyak pendeta. Tularkan ke banyak pendeta. Saya ingat 10 tahun yang lalu kira-kira waktu saya masih kuat gitu ya. Saya keliling ke pedalaman-pedalaman. Saya selalu ngomong sama pendeta-pendeta di pedalaman. Kasih tahu jemaatmu, jangan pernah jual tanah. Kalaupun harus jual tanah, juallah kepada saudara seiman. Jangan jual kepada yang lain. Karena akan ada satu masa saya dan kamu semua sangat membutuhkan tanah itu. Nah Bapak Ibu sekarang di jemaat Magetan itu ya kita udah mikirkan. Makanya itu jemaat yang punya duit sekarang banyak beli tanah. Tujuannya cuma satu, membangun ketahanan pangan ke depan. Dan kami mulai pengaruhi banyak hamba Tuhan. Ya, supaya banyak hamba Tuhan mempengaruhi jemaatnya. Kalau ada lahan yang produktif tapi tidak digunakan gitu, lahan nganggur harus ditanami sesuatu. Nah, di Magetan kami pengaruhi banyak orang. Dan minggu lalu itu ada beberapa pendeta yang datang dari Lumajang, Banyuwangi, Jember belajar. Ya, karena ini bentuk persiapan. Ya, dan sekarang mulai Bapak Ibu Saudara didengar dari mana-mana. Dan banyak yang belajar. Nah yang lalu itu di beberapa Kapolres yang mau pensiun, mereka belajar juga. Ya. Nah ini waktunya supaya gereja Tuhan jadi berkat di tengah masyarakat. Persiapan itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi kalau kita sudah tahu contoh di depan ini akan ada kesulitan keuangan. Belajarlah jangan boros. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan saudara penghasilan 100 makannya 500. Penghasilnya 500 makannya 1000. Nah jadi kalau ingat zaman dulu ya orang tua kita itu kenapa bisa punya ketahanan yang kuat. Karena dia hasilnya dikit makannya bubur. Kan gitu ceritanya. Beda sama sekarang kan gitu ya. Tapi ini firman Tuhan ajarkan ya. Lewat apa yang Tuhan pernah tunjukkan di Mesir. Persiapan itu sangat penting. Ya. Jadi nomor 1 tadi ya
Pikiran kita ini harus disetting dengan sorga supaya cocok, sinkron dengan sorga. Yang kedua, saya dan saudara apa yang saudara dengar persiapan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, ayo bangun rohani kita. Rohani kita ini harus dibangun, ya. Lewat apa? Baca, renungkan, lakukan firman. Baca, renungkan, lakukan firman. Bangun kehidupan kita ini keintiman dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Apa rohani kita yang disiapkan? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu membuka Alkitab yuk. Kitab Habakuk, ya. Bagaimana persiapan? Saya tidak menulis di PowerPoint saya, tapi saya ajak Bapak Ibu membuka kitab Habakuk. Kitab Habakuk itu cuma 3 pasal. Tapi bagaimana dari setiap pasal Habakuk itu mengalami perubahan di dalam rohaninya sehingga kuat. Nah, kita baca dulu pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Pasal yang ketiga, ayat 16. Ada satu perkataan di sana yang saya senang sekali. Waktu saya baca ini, saya ngomong sama Tuhan, saya rindu seperti kalami Habakuk ini. Nah, sudah muncul ayatnya. Coba perhatikan, ayo baca bersama-sama pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Firman Tuhan baca bersama-sama 2, 3. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Nah, perhatikan kata berikutnya pelan-pelan ya. Ayo baca pelan-pelan dengan suara lebih keras. 2, 3. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Habakuk ngomongin, namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Kuat dah Habakuk berarti. Dia ngomong, dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Dia gak takut. Alkitab bilang begini, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Akan ada gerombolan yang menyerang dia. Tapi dia ngomong dengan tenang akan kuhadapi hari kesusahan. Wah, ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu mari kita lihat sebentar. Karena hanya salah satunya adalah tanpa kita membangun rohani kita tidak kuat di akhir zaman. Coba mulai lihat dulu pasal 1. Ya. Pasal 1. Kita baca ayat 2, 3, dan 4. Ini pertama. Habakuk itu cuma 3 pasal. Nah, di pasal yang pertama ayat 2 dia berkata begini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini situasi Habakuk. Pasal pertama, dia ngomong, Tuhan di mana kamu? Situasi tidak enak Tuhan, tapi kenapa aku berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak tolong, tidak muncul. Nah, secara manusia dia stres, berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia mulai berubah. Coba sudah lihat sekarang pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua sebelum nanti pasal yang ketiga. Pasal yang kedua ayat 1 dan 2 Habakuk nomor ayat 1 dulu ngomong begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang tadinya Habakuk ngomel terus, kenapa Tuhan, di mana Tuhan, kok tidak tolong. Ada kelaliman, ada penindasan, ada kejahatan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan diam? Nah dia sudah ngomong.
tidak mendapat jawaban apa. Akhirnya pasal yang kedua, Habakuk memutuskan membangun manusia rohnya. Dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dia naik kira-kira ya, kalau bahasa hari ini, ke rumah doa. Berdoa dan dia berkata, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dia cari wajah Tuhan. Ya Tuhan kira-kira mau ngomong apa? Sekarang Tuhan, aku cuma mau berseru kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji, berdoa kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, ketika dia ambil keputusan, dia diam. Ada di hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jawab di ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, Tuhan ngomong, sudah tenang. Sekarang kamu tulis semua penglihatan itu. Supaya semua orang yang mendengar, melihat, membaca. Ya, kira-kira supaya semua orang yang membaca dikuatkan, diteguhkan. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti menjawab. Nah, waktu Habakuk ambil keputusan demikian, ternyata saudara lihat di ayat yang pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga tadi sudah kita baca ayat 16. Sekarang ayo kita baca pasal 3 ayat 17, 18 dan 19 ya. Dan setelah ini saya selesai. Coba ayat 17 ya. Baca sama-sama. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini perkatakan iman dari kehidupan kita. Sama seperti Habakuk ngomong perkataan iman nih. Biar saya dan saudara juga memperkatakan perkataan ini. Ayat 17 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ayat 18, namun apa? Baca dengan suara yang keras, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. 19, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Lihat ketika dia sudah menanti Tuhan, duduk diam terus di kaki Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang membangun manusia rohnya. Waktu manusia rohnya ini dibangun, dia kuat menghadapi situasi apapun juga. Makanya di ayat 16 tadi berkata, dengan tenang akan kuhadapi hari kesusahan. Terus dia ngomong ayat 17 tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Mungkin kalau ini bahasa zaman dulu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin gini, sekalipun toko sepi. Sekalipun kerjaan susah, sekalipun ordernya tidak ramai, ya, sekalipun penghasilan tidak seperti biasanya, sekalipun semuanya serba drop dan sebagainya. Tapi dia ngomong begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini kenapa? Bukti manusia rohnya kuat, ya, karena dibangun dari dalam bukan yang di luar, ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Langsung dia ngomong keyakinan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu kalau enggak Tuhan kita ini enggak kuat. Kalau enggak karena Tuhan kita enggak kuat menghadapi kehidupan, menghadapi situasi. Ya, saya suka ngomong ya kepada jemaat. Kalau kamu enggak berdoa buat saya, ya bisa-bisa. Saya ngomong khususnya para relawan, kita ini ngurus wong edan. Jangan sampai kita melu edan. Tapi kalau Allah menjadi sumber kekuatan kita karena kita bangun manusia roh. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang ya
bulan ini ya, September awal. Tiba-tiba bapak-bapak di tempat kami itu ngajak, ayo doa puasa. Doa puasa. Waktu saya dengar permintaan mereka, ayo kita doa puasa. Doa puasa. Dan akhirnya kita pergi ke bukit doa. Ya. Pergi ke bukit doa. Berdoa cari wajah Tuhan. Berdoa cari wajah Tuhan. Kenapa? Karena itu sumber kekuatan. Makanya Habakuk pasal 2 tadi, aku mau berdiri. Aku mau menanti Tuhan. Aku mau naik ke tempat pengintaianku. Aku mau menunggu Tuhan. Apa yang akan Tuhan firmankan kepadaku. Waktu dia dengar apa yang Tuhan sampaikan ketika dia duduk diam. Makanya ya Yesaya berkata begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Akan dibaharui kekuatannya seperti Raja Wal, dia bisa terbang tinggi. Hanya Tuhan yang bisa beri kekuatan buat saya dan saudara. Tanpa Tuhan gak bisa, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya ulangi sekali lagi. Menghadapi masa sukar, nomor 1, ya, pikiranmu harus disetting, cocok sama surga. Yang kedua, persiapan. Sudah tahu mulai persiapan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, persiapan, ya. Dan ingat yang ketiga tadi, ayo mendekat diri banyak sama Tuhan. Bangun manusia roh kita nih, banyak mendengar, sungguh-sungguh ibadah, ya. Sungguh-sungguh kalau saudara mulai doa pagi dan sebagainya. Baca, renungkan, lakukan firman. Banyak doa dan sebagainya. Karena itu membangun manusia rohmu. Ya. Dan sebelum kita berdoa. Coba Bapak Ibu baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Dan setelah ini 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, kita baca, setelah kita baca, ayo kita berdiri bersama-sama sambil baca, setelah ini kita akan berdoa. Ayat 16 firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Baca ayat ini dengan suara yang keras. Ya, ini yang harus saya dan saudara lakukan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Weslah percayalah yang di luar ini makin merosot, tambah tua, tambah lemah. Tapi Alkitab berkata, ayo kita baharui yang di dalam. Karena kalau kamu baharui yang di dalam, tiap hari dibaharui. Lewat apa? Lewat firman, lewat hubungan dengan Tuhan. Manusia rohmu. Waktu manusia rohmu kuat, apapun boleh terjadi. Kan ada lagu kan? Ada lagunya. Ya. Apapun yang terjadi. Tahu lagunya? Ya. Yang terjadi dalam hidupku Tuhan itu baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, aku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku selalu ku sembah haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berdoa, saya nggak tahu apa yang saudara alami malam hari ini. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari kita belajar nomor satu, sinkronkan pikiran kita dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam kedaulatannya Tuhan, Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena Tuhan cinta kepada saya dan saudara. Karena Alkitab berkata, yang ku cintai, yang ku sayang, ku tegur dan ku hajar, kata Tuhan. Kalau pikiran saya dan saudara sinkron dengan surga, kamu enak. Dan ingat yang kedua, ayo persiapan. Apa yang Tuhan sudah beritahu kepada saudara lewat firman Tuhan di tempat ini dan sebagainya, persiapan. Dan yang ketiga ingat, ayo bangun manusia rohmu, supaya manusia rohmu kuat. Waktu manusia rohmu kuat, kamu akan kuat menghadapi apapun saja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, di mana Engkau mempersiapkan kami Tuhan secara rohani Tuhan, untuk kami menerima Tuhan daripada Engkau Tuhan. Biarlah ke depan kami terus bergantung hanya kepada Engkau, kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan biarkan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau membedakan umat-Mu Tuhan dari umat dunia Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.